Nama saya Nani. Saat ini saya dipercaya oleh masyarakat Desa Makmur untuk menjadi salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu BPD? Sesuai Undang-Undang Desa, BPD adalah lembaga yang dibentuk sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sederhananya, BPD itu seperti anggota parlemen atau DPR di tingkat desa. Saya Intan. Sama seperti Bu Nani, saya juga dipercaya untuk mewakili masyarakat dalam BPD. Selain yang sudah disebutkan Bu Nani, yang juga perlu diketahui, BPD itu adalah lembaga independen tetapi melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Betul Bu Intan, anggota BPD yang terdiri atas 5-9 orang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD ini dapat terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang usianya paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. Dan jangan lupa, anggota BPD harus dipastikan ada perwakilan perempuan seperti kami ini. Betul itu. Nah, terkait masa jabatan, anggota BPD diberi amanat selama 6 tahun. Tapi ia dapat menjabat hingga 3 periode, baik berturut-turut maupun tidak, asalkan tidak merangkap sebagai perangkat atau kepala desa. Selama menjabat, BPD akan mewakili masyarakat desa dalam membahas dan menyepakati kebijakan di desa, melalui peraturan di desa bersama kepala desa. Tepat sekali. Yang juga perlu diingat, pemilihan kami ini dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Nah, setelah pelantikan oleh bupati atau wali kota, para anggota BPD melakukan rapat pertama kali untuk memilih dan menetapkan ketua, wakil ketua, dan sekretarisnya. Setelah struktur kepengurusan terbentuk, BPD akan menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Secara terperinci, tugas BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Selanjutnya, BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lalu, BPD juga bertugas mengawasi kinerja kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan melakukan evaluasi lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah atau LKPPD. Jangan lupa, sebagai BPD, kita juga bertugas menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Selain itu, unsur musyawarah ini juga terdiri atas perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, kelompok perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan atau kelompok masyarakat miskin. Nah, musyawarah desa ini sendiri merupakan forum untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Wah, Bu Intan jelas sekali pemaparannya. Tapi perlu diingat, kita juga bertugas membina hubungan yang harmonis dengan lembaga desa lain, baik di dalam maupun di luar desa, untuk pengawalan aspirasi masyarakat dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan. Intinya, sebagai wakil rakyat, kita harus berjuang untuk membantu menyejahterakan masyarakat desa. Betul, BPD Wakil Rakyat Desa untuk mendukung pemerintahan desa yang demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.